Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan ceramah yang bertemakan bullying. Macam-macam bullying diantaranya. Yang pertama, verbal bullying. Bullying ini melibatkan penggunaan kata-kata kasar, ejekan, ancaman, atau pelecehan verbal terhadap korban. Misalnya, menghina seseorang secara verbal karena bentuk tubuh yang kurang sempurna atau merendahkan seseorang karena kesalahannya. Dan yang kedua, physical bullying. Physical bullying adalah bullying yang mencakup tindakan fisik yang merugikan korban. Contoh, bullying secara fisik adalah memukul, menendang, hingga pengrusakan properti milik seseorang. Yang ketiga, social bullying. Jenis bullying ini melibatkan usaha untuk mengisolasi, mengucilkan, atau mengejek korban secara sosial. Misalnya, menyebarkan gosip atau fitnah yang merugikan korban atau menghindari korban dengan sengaja karena status sosialnya yang dianggap rendah. Cyberbullying. Bullying ini terjadi melalui media sosial, pesan teks, atau platform online lainnya. Di era modern, cyberbullying kerap terjadi di kehidupan sosial hingga mampu merugikan orang yang dirundung, termasuk menyakiti secara mental. Contoh dari cyberbullying antara lain mengirim pesan menghina, memposting gambar atau video memalukan, atau mengejek korban secara daring. Di sini saya akan menyampaikan ceramah yang bertemakan pembulian. Saya ingin membahas tentang bullying, salah satu tindakan negatif yang sering kita anggap sepele, tapi ternyata menimbulkan luka bagi para korbannya. Zaman sekarang, tindakan bullying tidak hanya merujuk pada kekerasan secara fisik, tapi lebih luas dari itu. Salah satu contoh bullying yang sering dilakukan tanpa sadar adalah berkomentar jahat di media sosial. Kemudian, dalam mengakses media sosial, selain memberikan dampak positif, ternyata juga memberikan dampak negatif, terlebih untuk kaum remaja yang mungkin pola pikirnya belum cukup matang. Mengejek dan merendahkan orang lain dianggap hal biasa, padahal tanpa sadar mereka telah melakukan bullying. Bahkan tak sedikit orang-orang yang menjadi sasaran bullying berakhir menyedihkan, seperti sakit mental, rendah diri, hingga berujung kematian. Sekarang, apa yang bisa kita lakukan untuk menghentikan bullying? Tentu saja kita perlu menjadi saksi yang peduli, jangan hanya berdiri tanpa aksi ketika kita melihat seseorang menjadi korban. Kita bisa berbicaralah dengan korban bullying, berikan dukungan, dan laporkan insiden tersebut kepada guru atau staf sekolah. Selain itu, kita perlu mengedukasi diri kita sendiri tentang apa itu bullying, pelajari tanda-tanda bullying, dan bagaimana mengenali ketika seseorang menjadi korban. Ingat, bullying tidak hanya tentang kekerasan fisik, tapi juga verbal dan bukan daring melalui media sosial. Terakhir, mari kita ingat bahwa kita semua unik dan berharga. Tidak ada alasan untuk memperlakukan seseorang dengan buruk hanya karena perbedaan mereka. Semoga apa yang saya sampaikan bisa membuat kita semua menjadi lebih peduli tentang tindak
bullying di sekitar kita, terutama di lingkungan sekolah. Mungkin cukup sekian ceramah dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.